Maaf Ustadz, kenapa Ustadz memberikan barang pribadi Ustadz kepada perempuan itu? Dan bukankah sapu tangan itu benda kesayangan Ustadz? Ujar Ahmad, sahabatnya sekaligus pendampingnya. Itu hanya sebuah benda, dan saya memberikannya karena sudah keadaan terdesak. Bukankah kamu sudah melihatnya? Bibirnya mengeluarkan darah. Ustadz, bukankah gadis itu yang Ustadz tolong di tempat haram beberapa bulan yang lalu? Tanya Ahmad lagi. Saya nggak bisa mengingatnya. Tolong ambilkan tas saya. Kegembiraan yang luar biasa dirasakan oleh Alicia. Ia terus saja menciumi sapu tangan milik Ustadz Ali. Ia pun semakin bersemangat untuk mengejar cinta Ustadz Ali. Alicia pun meraih handphonenya dan memukul Google lalu mencari cara menaklukkan hati seorang Ustadz. Pakai hijab? Bagaimana mungkin aku bisa memakai hijab? Tapi aku gak boleh menyerah. Aku harus memperbaiki pakaianku. Bukankah Ustadz Ali juga pernah menegurku? Oke, baiklah. Selanjutnya apa ya? Bersikap lembut, pemalu, dan bisa mengaji. Ya ampun, kok makin kesini makin susah ya? Sepertinya aku harus mencari guru ngaji. Bagaimana jika aku mencari gurunya lewat online? Kayaknya ide yang bagus. Setelah mencari, akhirnya ia memilih seorang ustazah. Ia adalah Nafisa. Setelah berkomunikasi, akhirnya Alicia pun resmi menjadi murid olehnya. Keesokan harinya, Alicia memberanikan dirinya untuk datang ke pondok Ustadz Ali dengan alasan ingin mengembalikan sapu tangannya. Setibanya di depan gerbang pondok, ia pun dihentikan oleh petugas penjaga pondok itu. Maaf, hari ini bukan hari kunjungan santri, ucap petugas itu. Saya tidak untuk berkunjung, tapi saya ingin bertemu dengan Ustadz Ali. Apakah dia ada di dalam? Tanya. Apa sudah membuat perjanjian terlebih dahulu dengan Ustadz? Tanya sang si petugas. Belum, tapi saya ingin mengembalikan barangnya Ustadz Ali. Kalau belum ada perjanjian, tidak bisa untuk bertemu dengan Ustadz, ucap sang petugas. Ada apa ini? Tanya Ahmad, si sahabat sekaligus pendamping Ustadz Ali. Mbak ini katanya mau bertemu dengan Ustadz Ali, tapi saya bilang gak boleh bertemu kalau belum ada persetujuan dari Ustadz Ali dulu. Tapi saya ingin mengembalikan barang ini, mengeluarkan sapu tangan itu. Baiklah, kamu boleh ikut saya, ajak Ahmad. Alicia pun dipersilakan duduk di sebuah ruangan, dan Ahmad pun pergi menemui Ustadz Ali. Lalu ia mengetuk pintunya. Namun tidak ada jawaban dari dalam. Ahmad yang sudah mengerti pun tak lagi mengetuk pintunya. Sepertinya Ustadz sedang sholat sunnah. Lebih baik aku tunggu saja, ujar Ahmad. Setelah beberapa saat kemudian, Ustadz Ali pun keluar. Ada apa Ahmad? Tanya Ustadz Ali. Ustadz, perempuan itu datang untuk menemui Ustadz. Perempuan yang mana? Tanya Ustadz Ali. Perempuan yang Ustadz berikan sapu tangan itu. Katanya sih dia ingin mengembalikannya. Ustadz Ali dan Ahmad pun pergi menemui Alicia. Ustadz Ali merasa tidak enak karena kedatangan Alicia yang membuat sapu tangan miliknya. Ia takut akan timbul fitnah bersama Alicia. Saat Ustadz Ali dan Ahmad menemui Alicia di ruangan, ia malah tidak ada. Loh, kok gak ada? Apa jangan-jangan dia pergi? Ujar Ahmad. Biarkan saja.
ucap Ustadz Ali. Beberapa menit yang lalu, di saat kamu sedang menunggu Ustadz, kamu melihat suasana yang begitu menyejukkan. Ya, tiba-tiba kamu melihat beberapa para santri perempuan yang memakai cadar dengan baju yang begitu sopan. Lalu dia pun memperhatikan dirinya sendiri yang masih menampakkan auratnya. Ia merasa malu dengan dirinya sendiri, hingga akhirnya Alicia pun pergi tanpa bertemu dengan Ustadz Ali. Sesampainya di rumah, ia pun merebahkan tubuhnya di atas kasur miliknya, lalu menatap langit-langit kamarnya. Kenapa dengan diriku ini? Kenapa aku bisa mencintai seorang ustadz? Dan kenapa aku sangat tergila-gila dengannya? Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan Ustadz Ali, sedangkan banyak para santri-santrinya yang begitu alim? Sedangkan aku hanya seorang perempuan yang masih suka berbuat dosa. Suara pesan handphonenya tiba-tiba berbunyi, dan itu adalah pesan dari Ustadz Nafisa. Ia baru saja mengirimkan huruf Hijaya sebagai awal pertemuan. Alicia pun membaca pesannya, lalu ia membalas pesannya untuk mengajarinya secara langsung, agar ia mudah untuk mengenal huruf demi huruf hijaiyahnya. Namun Nafisa menolak pertemuannya, karena ia sedang berada di kota Tarim. Setelah hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan pun berganti, kini Nafisa dan Alicia bukan lagi sebagai murid dan guru, tapi mereka sudah menjadi sahabat. Mereka pun saling terbuka. Alicia pun memulai bercerita tentang hijrahnya, yang dimana ia merasa jatuh cinta pada sosok ustadz yang membuat dia ingin mengenal ilmu Islam. Oh ya, sebaiknya janganlah mencintai ilmu Islam hanya demi cinta, sebab pahala kebaikanmu tidak akan pernah sampai. Syed Nafisa. Sebenarnya awalnya emang karena dia, tapi kelamaan aku seperti merasakan kenyamanan saat aku mempelajari ilmu Islam. Syukurlah, pesan Syed dari Nafisa. Apa kamu tidak ingin balik ke Indonesia? Tanya Alicia. Sepertinya dalam waktu ini tidak. Aku ingin banyak lagi belajar di sini. Kamu hebat banget ya. Padahal kamu sudah banyak ilmu. Kamu gajinya bagus, seorang ustazah yang lembut banget, tapi kamu masih ingin belajar lagi. Semoga aku juga bisa seperti kamu. Amin. Aku yakin kamu pasti bisa menjadi yang jauh lebih baik. Semoga aja bisa, balas Alicia dengan emot yang senyum. 3 bulan kemudian, Nafisa mendapatkan berita bahwasannya abahnya yang sedang sakit parah. Ia merasakan bahwa dirinya tak akan lama lagi. Nafisa pun mempersiapkan semuanya untuk kembali ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, salah satu kerabatnya menjemputnya, lalu mereka pun menuju ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, ia melihat abahnya yang sudah terbaring dengan tubuh yang sangat lemas. Lalu dia memperhatikan sosok pria yang tak asing berada di sudut ruangan itu. Nafisa, Assalamualaikum. Abahnya, Waalaikumsalam. Nafisa, anakku, ucap dengan suara yang begitu lemas. Nafisa pun mendekati abahnya, lalu menciumi tangannya. Nafisa, apakah kamu masih mengenalnya? Tanya abahnya sambil melihat ke arah Ustadz Ali. Nafisa melihat ke arah Ali, dan dia pun mengangguk-angguk. Nafisa masih sangat mengenali Ustadz Ali. Ia bahkan selama ini menaruh hati padanya. Nafisa, anak Ali, Abah ingin kalian bersama. Nah, Ali, apakah kamu bisa mewujudkan keinginan Abah dan keinginan orang tua anak Ali? Ali terdiam sebentar, lalu ia pun menyetujuinya. Melihat Nafisa juga gadis yang baik, Nafisa yang memakai cadar yang hanya mendapatkan kedua bola mata indahnya pun tersenyum di balik cadarnya. Hari itu Nafisa mengabari berita baiknya pada Alicia sahabatnya. Alicia yang mendengar berita itu pun ikut merasakan bahagia. Mereka pun langsung mempersiapkan lamarannya. Sedangkan Alicia yang sedang sibuk memperbaiki dirinya, sekarang ia belajar agama bukan karena Ustadz Ali, melainkan karena dirinya sudah terhanyut dengan suasana yang biasa dia lakukan.
sudah pandai mengaji dan ia tidak pernah meninggalkan sholatnya. Bukan hanya sholat wajib, ia juga tak pernah meninggalkan sholat sunnah lainnya, yang terutama adalah sholat tengah malamnya. Kini Alicia benar-benar hijrah. Tepat pada hari yang sudah ditentukan, acara lamaran pun tiba. Dengan sederhana, mereka